tuntutan purnawirawan prajurit TNI tentang pemakzulan Gibran, sementara pada Persatuan Purnawirawan Matra ini kan barangkali belum sepaham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya kembali sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Baik. Ya, teman-teman semua, saat ini TNI di 3 angkatan itu sedang memperlihatkan dinamika yang sangat menarik ya, Pak, untuk kita cermati ya. Baik TNI AU, TNI AL, dan TNI Angkatan Darat, TNI AD. Nah, dinamika ini kalau kita mencermati itu berawal dari adanya tuntutan dari para purnawirawan gitu ya, pada tanggal 17 April yang lalu dalam sebuah silaturahmi dengan para tokoh masyarakat. Nah, di situ ada beberapa tuntutan yang cukup menyedot perhatian, antara lain ada tuntutan agar segera mencopot Gibran, gitu ya. Nah, TNI kita tahu merupakan institusi yang mengamankan negara. Nah, selain hal yang itu, yang juga menarik adalah dengan adanya tuntutan agar Gibran dicopot, anaknya Patri Sutrisno ya, Be. Tadi jabatannya sebagai Panglima Komando ya, Kostrad Gabungan Wilayah Pertahanan. Iya, kemudian dicopot dan diganti oleh orangnya Jokowi katanya. Nah, ini menarik. Kita mau membaca melalui Pak Amir karena Pak Amir ini paham banget tentang tentara kita, karena beliau punya basic di tentara dulu. Di samping basic tentang intelijen, sebetulnya ada apa dengan TNI? Kenapa gitu orang seperti Gibran itu kok sangat dijaga dan dilindungi, seolah-olah memang sudah dipersiapkan untuk menjadi presiden pada periode yang akan datang? Mungkin juga isu dari pengamat militer Koni Rahakundini bahwa Gibran akan menjadi presiden setelah Prabowo 2 tahun menjabat menjadi presiden, itu akan realisasi. Semua ini masih wallahu alam, masih analisa, tapi kita akan bertanya kepada Pak Amir. Pak Amir, dinamikanya sebetulnya seperti apa Bapak melihat? Ya, pertama-tama saya ingin menyatakan bahwa berkaitan dengan realitas dan dinamika politik yang berkembang setelah pernyataan forum Purnawirawan dan Pejuang TNI pada tanggal 17 April lalu, kemudian diikuti dengan pernyataan sikap dari Persatuan Purnawirawan dari 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ada satu hal yang kita lihat pasti, bahwa purnawirawan TNI secara konsisten masih mendukung kepresidenan Prabowo. Iya, oke. Cuma kita lihat perbedaannya adalah mungkin perbedaan pemahaman tentang tuntutan pemakzulan Gibran. Artinya pernyataan 17 Agustus itu meminta dimakzulkan. 17 Agustus lagi, 17 April. Pernyataan 17 April itu meminta dimakzulkan, tapi oleh para purnawirawan TNI ini masih belum menjadikan masalah. Jadi ada perbedaan pemahaman. Nah, tapi saya ingin melihat bahwa realitas dan dinamika politik yang berkembang sekarang ini sebenarnya harus kita lihat dalam kacamata kepentingan nasional. Jadi semua purnawirawan TNI yang menyatakan sikapnya itu berkaitan dengan kepentingan nasional kita. Masalah Gibran juga merupakan bagian dari kepentingan nasional kita. Kemudian yang terakhir dari realitas dan dinamika setelah 17 April 2025 itu kemudian disusul dengan pernyataan purnawirawan ketiga angkatan, yaitu yang kita saksikan mulai kemarin adalah mutasi besar-besaran di lingkungan TNI. Nah, saya ingin melihat bahwa orang mungkin karena pers memberitakan bahwa Letjen Kunto Arif Wibowo dicopot atau terjadi pencopotan, maka terjadi pemikiran bahwa
mungkin pergantian ini disebut ada berkaitan atau mungkin seolah-olah pemerintah tidak setuju dengan pernyataan dari Purnawirawan pada tanggal 17 April itu, yang memang juga diketahui oleh mantan Presiden, mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Sutrisno. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa ada satu kalimat dari penjelasan Panglima dalam mutasi itu yang barangkali ingin saya ambil untuk melakukan analisis terhadap. Panglima menyatakan bahwa mutasi ini adalah untuk penguatan struktur. Jadi berarti mutasi itu berkaitan dengan bagaimana struktur TNI yang ada sekarang ini dikuatkan. Dikuatkan berarti besar kemungkinan pimpinan pada satu struktur tertentu harus benar-benar profesional. Nah, memang kita lihat bahwa ada keanehan ketika orang Panglima mengangkat Jenderal Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah. Satu yang sebagian besar wilayahnya itu lautan, sekitar 80% lebih ya. Jika orang menganggap dia cocok seorang perwira Angkatan Darat memimpin satu wilayah pertahanan yang wilayah lautnya lebih luas dari wilayah darat. Sehingga penempatan Laksamana Madya Harsen untuk mengganti Kunto, ini kan dianggap profesional, kan berasal dari Angkatan Laut. Nah, tapi kemudian yang menjadi bahan pengamatan orang adalah beliau ini pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, sehingga dianggap bahwa ini barangkali suatu usaha untuk melindungi Gibran. Kan? Saya kira begitu. Nah, mari kita lihat bahwa ke depan kan ada tantangan-tantangan perkembangan geopolitik yang makin menekan kita. Selama ini kan masalah ekonomi, misalnya kita lihat mungkin terjadi kesulitan itu karena perang Ukraina sama Rusia. Kan? Kemudian sekarang berkembang misalnya perang tarif antara Cina sama Amerika. Itu sekarang yang dari beberapa hari lalu kita baca bahwa besar kemungkinan mungkin baru terjadi saling ancam, tapi bisa terjadi kalau salah dalam pendekatan diplomatik, misalnya mungkin akan terjadi perang terbuka antara India sama Pakistan. Dan ini kan tentu akan mengganggu situasi geopolitik maupun geostrategi, bahkan geoekonomi dan geomiliter di kawasan Indo-Pasifik. Nah, dalam konteks itu saya mengamati betul apa yang diucapkan oleh Panglima bahwa mutasi ini dilakukan untuk penguatan struktur TNI. Nah, ini berarti bahwa ke depan mungkin dalam 1-2 bulan mendatang akan terjadi perluasan struktur TNI, misalnya dengan pembukaan Kodam baru, ya kan? Apalagi dengan penambahan adanya pengembangan otonomi daerah. Dan tadinya kita di era Orde Baru cuma 26 provinsi, sekarang sudah berkembang menjadi hampir sudah 38 gitu. Itu kan berarti bahwa perlu ada penyesuaian struktur TNI dengan perkembangan perluasan pemerintah dan pemberian kewenangan otonomi kepada daerah-daerah tertentu yang karakter masing-masing daerah itu berbeda, kan? Karena misalnya faktor suhunya, faktor latar belakang agamanya, faktor adat dan budayanya macam-macam, itu yang oleh di dalam lingkungan militer dianggap sebagai kekayaan teritorial yang juga sangat berkaitan dengan pelaksanaan tugas militer. Nah, itu satu. Nah, sehingga kedua juga mungkin akan ada tambahan Kodam, tentu juga akan diikuti dengan penambahan Korem atau penambahan Kodim. Ini berarti penguatan struktur, dan besar kemungkinan karena perluasan penguatan struktur tadi, mungkin di tingkat pusat di bawah Panglima akan diadakan juga satu jabatan tertentu, yaitu jabatan Wakil Panglima TNI. Nah, ini bisa kita baca misalnya apakah ini dulu ketika Kunto ditetapkan sebagai staf ahli Kasat. Nah, Pak Kunto dan Pak Maruli ini kan satu angkatan 92. Mereka beda umur. Pak Maruli lahir pada tahun 70, kalau nggak salah pada bulan Februari.
Sementara Pak Kunto lahir pada tahun 71 kalau nggak salah pada bulan Maret kira-kira kalau saya nggak salah ingat. Tapi mereka satu angkatan. Nah, kalau saya baca karena mereka teman, ini kan berarti sudah saling kenal dari mulai masa pendidikan di tingkat pertama militer di akademi, kemudian juga sampai sekarang mereka bersama-sama. Mungkin juga ada satu strategi tertentu karena apa? Mutasi itu tidak dilakukan semata-mata atas keinginan Panglima TNI saja, tapi tentu kan harus ada koordinasi dan petunjuk dari Presiden sebagai Panglima tertentu. Berarti proses yang kemarin dilakukan dan diumumkan oleh Panglima TNI itu adalah satu hasil yang sudah hasil produksi dari usaha untuk melakukan penguatan struktural di lingkungan TNI yang sudah diketahui juga dan dibenarkan oleh Panglima TNI. Ya. Panglima TNI. Artinya pemutasian Kunto itu atas izin ada Presiden. Ya. Pengetahuan atas izin Presiden ya. Ya. Dengan posisi mereka sebagai yang ada sekarang ini, dan besar kemungkinan saya bilang analisa tadi, apabila benar bahwa dalam penguatan struktur itu, berarti kan jaringan komando kan makin luas kan, Kodam bertambah, Kodim bertambah, Korem bertambah, itu dari satuan angkatan darat, mungkin juga dari angkatan laut juga akan bertambah, gitu kan? Misalnya komando wilayah armada juga barangkali akan bertambah, sekarang 3 bisa jadi 4 atau jadi 5. Itu kan tentu kan akan kita sesuaikan dengan perkembangan paling tidak perkembangan geopolitik, geostrategi dan geomiliter di kawasan Indo-Pasifik. Nah, ini berarti saya baca bahwa besar kemungkinan Pak Maruli yang akan diorbitkan menjadi wakil Panglima TNI. Nah, dengan demikian maka saya baca dari pandangan positif saya, mungkin disimpan sebagai staf ahli kepala staf Angkatan Darat ini ada dalam rangka nanti dia akan mengemban kepercayaan sebagai kepala staf Angkatan Darat nanti dalam proses penguatan struktur TNI yang seperti dijelaskan oleh Panglima TNI dalam rangka mutasi kemarin. Pak, tapi dengan adanya pernyataan sikap ya yang menyatakan bahwa purnawirawan yang terlibat itu merupakan pernyataan pribadi, itu mencerminkan bahwa angkatan-angkatan itu sebetulnya juga memang masih kurang aware apa gimana ya terhadap perkembangan sekarang? Ya, secara formal semua prajurit TNI dari materi manapun juga kan itu kan merupakan anggota dari Persatuan Purnawirawannya. Ya. Jadi berarti para perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama maupun para bintara dan tamtama yang ada di kemarin ikut di forum prajurit, forum purnawirawan prajurit, itu kan biar bagaimana kan mereka, kalau mereka angkatan darat kan mereka anggota PPAD. Betul. Kalau mereka angkatan udara kan berarti mereka anggota PPAU. Iya. Kalau mereka angkatan laut kan berarti mereka anggota PPAL. Nah, tidak salah kalau misalnya dari PPAD menyatakan bahwa pernyataan mereka tidak mewakili purnawirawan dari person-person. Nah, tapi saya ingin mari kita melihat persamaannya di mana, ya kan? Persamaannya adalah baik pernyataan dari para purnawirawan prajurit TNI maupun ketiga forum purnawirawan yang sudah menyatakan juga pernyataan sikap mereka sampai kemarin, sama-sama mereka masih tetap mendukung Presiden Prabowo. Hanya beda pemahaman barangkali mengenai tuntutan purnawirawan prajurit TNI tentang pemazulan Gibran, sementara pada Persatuan Purnawirawan Matra ini kan barangkali belum sepaham. Iya. Atau melihat itu mungkin dengan kacamata lain. Nah, apalagi sangat wajar kan? Daripada mereka pikir misalnya kenapa kita bicara tentang Gibran padahal ini ada masalah ijazah palsu, ada masalah korupsi, ada masalah lain yang lebih dahsyat dari itu. Tapi kan Gibran kan kita tahu dicap sebagai anak haram konstitusi kan. Dari segi kapasitas pun dia dianggap belum layak menjadi wapres. Iya. Tapi pimpinan MPR menyatakan bahwa Gibran kan dipilih secara konstitusional. Nah,
dipilih secara konstitusional. Kalau kita lihat akal sehat memang bukan berarti tidak bisa dijatuhkan gitu kan. Itu dia. Nah, tetapi dengan kata MPR itu bahwa Gibran dipilih secara konstitusional, maka kalau ada usaha pemazulan itu juga harus secara konstitusional juga. Sampai sekarang kan belum ada orang yang datang ke MPR minta Gibran diganti. Pak, tapi ini mencerminkan bahwa kekuatan Jokowi masih sangat kuat ya di tentara ya. Saya kira masalahnya bukan kekuatan Jokowi masih sangat kuat, Pengaruhnya masih kuat. belum tentu juga. Oke. Iya kan? Karena mungkin orang beranggapan dia masih kuat karena bisa cabai-cabai. Iya kan? Nah, tapi bagaimana kita mau bilang seorang kuat berani datang ke Polda dengan mobil yang pajaknya belum dibayar, belum lunas? Ini kan berarti dia tidak apa namanya? Tidak ini kepada kekuatan dia sendiri kan? Nah, tapi masalahnya adalah apa tidak sebaliknya? Bahwa justru yang kau itu perahu untuk menjekaran Jokowi. Lu lari ke sana, lari ke sini, tapi tetap masih dalam koridor itu. Jadi seperti yang saya bilang, segala sesuatunya harus kita lihat aspek positifnya mana, aspek negatifnya mana. Tapi kita lihat bahwa nanti ini perkembangan akan berjalan depan. Kalau dari sisi purnawirawan TNI, purnawirawan prajurit TNI kan melihat bahwa apa yang sudah mereka sampaikan itu mereka akan tunggu dalam waktu tanggal 6 bulan. Berarti sampai Desember nanti. Nah, ada juga pihak-pihak tertentu dari kelompok sipil yang menyatakan bahwa oke lah kita ikuti bagaimana cara kerja Presiden Prabowo ini sampai selama setahun. Itu berarti sampai Oktober mendatang. Tetapi ada lagi pandangan yang agak netral kemarin yang agak mendinginkan, yaitu keterangan dari Menhan Syafri Samsudin bahwa pernyataan sikap dari para purnawirawan prajurit TNI itu kan akan dikaji. Walaupun kemudian dia tambah semua akan dikaji. Nah, oleh karena itu karena sudah ada kejelasan yang diberikan oleh Pak Wiranto setelah ketemu dengan Presiden Prabowo bahwa diperhatikan, akan dikaji, ditambah lagi dengan keterangan dari Menhan Syafri Samsudin bahwa semua pernyataan itu akan dikaji. Maka marilah kita terima penjelasan pemerintah itu untuk kita tunggu hasil kajiannya bagaimana. Bahkan kita nggak bisa memungkiri bahwa kondisi yang sekarang ini kan nggak lepas dari TNI juga, yang cenderung kurang kurang maksimal dalam tugas dan fungsinya ya. Terutama dalam mengamankan negara. Misalnya aja banyaknya TKA Cina yang masuk, TNI diam, begitu kan. Kemudian juga sebetulnya ada yang sangat penting misalnya kan dari banyak hal juga TNI cenderung malah nggak menjalankan tugas dan fungsinya lah. Iya, anggapan masyarakat sekarang kan memang seperti itu. Kenapa banyak Cina yang datang bukan saja tenaga kerjanya kan? Iya. Tapi intel Cina yang ketayangan ke sana kemari kan juga sudah menjadi rahasia umum. Nah itu dia. Bagaimana hubungan mereka dengan kelompok PKI Gaya Baru? Nah itu. Bagaimana hubungan mereka dengan sekelompok masyarakat yang sekarang sedang melakukan persiapan untuk meresmikan berdirinya kembali Partai Komunis Rakyat Indonesia. Ini kan ada gejala-gejala di masyarakat juga. Nah, sehingga kita lihat juga belakangan ini kan ada perkembangan yang tidak jauh berbeda dengan kondisi sebelum G30 SPKI. Itu dia. Nah, orang-orang yang di militer seusia dengan Pak Sutioso, dengan Pak Hendro, itu pada tahun 63-64 barangkali masih ingat peristiwa Bandar Bets, ya kan, di mana seorang anggota militer yang pada waktu itu disebut Bintara Under District Militer BODM, yang sekarang ini setara dengan Koramil, tapi pada struktur lama di era Orde Lama itu sebelum beralih ke Orde Baru. Itu namanya BODM di Bandar Betsi itu kan disikat lehernya dengan
oleh Pemuda Rakyat dan Barisan Tani Indonesia kan. Nah sekarang ini kan ada gerakan-gerakan preman seperti yang maki-maki Pak Sutioso. Iya. Nah, beda gitu kan. Udah kelihatan. Jadi bisa saja orang itu atau satu kelompok tertentu itu tidak berideologi komunis, tetapi mereka sudah dipengaruhi cara-cara kerja komunis seperti yang pernah terjadi di tahun 62, 63, 64. Yang berujung pada pembunuhan 7 jenderal pada 30 September 1965. Nah ini kan persoalan-persoalan yang harus kita amati secara baik. Memang pertanyaannya kenapa sampai selama ini kelihatannya TNI ku diam aja gitu kan? Itu dia. Nah, kalau berbeda dengan di era Orde Lama menyusun Orde Baru itu kan ada terbuka. Tapi karena apa? Karena memang kondisi dan sistem politik kan berbeda. Nah, sistem politik pada saat itu mengharuskan, membolehkan TNI punya prakarsa. Itu melakukan perlawanan secara terbuka, secara politik. Tapi kalau sekarang kan ya nanti bisa dijawab macam-macam. Nah, Jadi sekarang aja misalnya dengan adanya undang-undang TNI yang baru, TNI bisa menjabat jabatan sipil aja di zaman yang ini kan. Nah, jadi kita harus lihat juga bagaimana sampai TNI harus berhati-hati dalam menghadapi perkembangan. Kalau Bapak tadi bicara bahwa mutasi itu bertujuan untuk memperkuat TNI. Bukan saya bicara, saya mengutip apa yang diucapkan oleh Panglima dan ucapannya saya melakukan analisa. Oke. Kan? Nah, kalau perkuatan struktur kan berarti ada struktur yang dikuatkan, tetapi untuk melakukan penguatan struktur TNI secara keseluruhan akan terbuka substruktur baru, misalnya penambahan Kodim, penambahan Kodam, penambahan Koramil gitu. Itu kalau di Angkatan Darat kan. Nah, bisa juga ke depan misalnya kalau kita lihat, kalau benar misalnya setiap Kodam itu melaksanakan fungsi markas besar TNI satu wilayah tertentu, maka saya kira barangkali tidak semua Pangdam itu harus Angkatan Darat. Misalnya di daerah-daerah seperti Papua, layak kalau Pangdamnya dari Angkatan Udara, karena di sana hubungan laut dan hubungan daratnya agak repot. Nah, Maluku dan Maluku Utara termasuk Bali, NTT dan NTB, barangkali Pangdamnya harus Angkatan Laut karena wilayah lautnya luas gitu kan. Nah, sementara untuk Jawa dan Sumatera karena yang luas itu adalah wilayah daratan, maka bisa saja Pangdamnya adalah dari Angkatan Darat. Sehingga pelaksanaan fungsi Kodam, Komando Daerah Militer sebagai pelaksana tupoksi dari markas besar TNI di satu wilayah provinsi atau kawasan tertentu itu menjadi lebih profesional. Iya, teman-teman, saat ini memang banyak orang yang berharap kepada TNI ya Pak ya, karena Polri kita tahu sudah menjadi alat yang sangat efektif ketika pemerintahan Pak Jokowi ya. Bahkan sekarang pun ketika ijazah palsunya Pak Jokowi itu tiba-tiba mencuat lagi gitu ya, kalau banyak praktisi hukum yang mengatakan bahwa ini sebetulnya bukan delik aduan soal ijazah ini. Seharusnya polisi sudah bisa menyidik, tapi ternyata polisi ada lurah, ada calon bupati yang kemudian palsu langsung digiring kan. Nah itu, tapi sampai sejauh ini teruntuk Pak Jokowi, polisi cenderung nggak melakukan apa-apa. Bahkan laporan TPUA sendiri sampai sekarang kayaknya lamban sekali untuk diproses. Harapan Bapak terhadap Pak Prabowo apa sih sebetulnya terkait dengan masalah peran fungsi TNI? Ya saya kira barangkali sesuai dengan apa yang tercantum dalam Muka 5 Undang-Undang 45 yang dari awal selalu dipakai oleh Pak Prabowo sebagai basis dari wacana beliau, dari naratif beliau, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini kan fungsi dan tugas pokok dari TNI. Iya, nah, itu yang sekarang kita harapkan. Nah, tapi seperti yang saya bilang, selama 10 tahun kemarin kan banyak collateral damage. Itu dia. Ya kan? Ya kan? Nah, menyelesaikan collateral damage yang menyebabkan sekarang masih terjadi banyak gonjang ganjing ini kan, kebijakannya harus diwujudkan juga dalam bentuk adanya aturan. Iya. Nah ini kan berarti tim penyusunan undang Pak Jokowi, Pak Prabowo kan harus kerja keras. Iya. Seluruh tim dia kan harus kerja keras ya. Segala sesuatunya harus ada regulasi.
Nah, bagaimana membentuk regulasi itu tergantung kepada bagaimana kepiawaian Pak Prabowo untuk mendayagunakan tim-timnya yang ada untuk Iya. Pak, yang menarik ini kan Panglima TNI itu kan yang mengangkat Pak Jokowi, ya kan? Bapak sendiri melihatnya kinerjanya sejauh ini seperti apa sih? Sudah menjalankan tugas dengan benar atau lebih memang untuk melindungi yang saya kepentingan bilang Jokowi? tadi, walaupun dia diangkat oleh Pak Jokowi, artinya dia menjadi Panglima TNI berdasarkan pengangkatan keputusan Presiden pada waktu itu Presiden Jokowi. Tapi sekarang kan dia berada di bawah kepresidenan Pak Prabowo. Nah, apa yang dilakukan termasuk yang terakhir mutasi, itu kan pasti sudah ada petunjuk dari Pak Prabowo sebagai Panglima tertinggi TNI. Nah, tinggal kita lihat bagaimana realisasi dari apa yang diucapkan oleh Panglima tadi, bahwa mutasi ini dilakukan sebagai penguatan struktural, melakukan penguatan struktural dalam struktur TNI. Ya, maka tentu saja bagaimana Pak Prabowo nanti memberikan penguatan regulasi kepada beliau kan. Nah, saya lihat itu mulai ada. Tapi barangkali saya lihat bahwa kemungkinan reshuffle kabinet itu pasti akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, barangkali dalam konteks itulah kita akan melihat bagaimana nanti kebijakan Pak Prabowo khusus terhadap posisi Panglima, terhadap eksistensi Panglima TNI, dan juga terhadap eksistensi dan posisi Kapolri. Saya kira demikian. TNI itu punya Sabta Marga ya Pak ya, dan punya Sumpah Prajurit ya. Dan mudah-mudahan juga Panglima TNI berpegang pada itu, dan Pak Prabowo juga menyadari bahwa ini harus dilaksanakan. Berarti Prabowo kan sudah berjanji bahwa dia akan mensejahterakan rakyat, melindungi segala tempat darah ya. Prabowo sudah berjanji kayak gitu kan ya. Nah, teman-teman, kita berharap ya bahwa Pak Prabowo ini bisa TNI bisa diinikan ya Pak ya. Dia apa namanya ya? Dia melaksanakan tugas perlindungan bangsa dan negara itu secara nyata. Iya, maksudnya Prabowo ini bisa menjaga TNI agar tidak keluar dari kitohnya, tidak seperti yang terjadi kepada polisi gitu ya. Karena apalagi Pak Prabowo ini kan basicnya militer, dia paham. Sebetulnya juga Prabowo itu punya tanggung jawab ya untuk mengembalikan polisi ya. Dan di salah satu tuntutannya Pak Purnawirawan itu kan mengembalikan fungsi Polri sebagai lembaga Kamtibnas ya, di bawah Kemendagri. Nah, mudah-mudahan kalau Pak Prabowo bisa menjaga marwah dari TNI maupun Polri, Indonesia akan menjadi baik-baik saja gitu ya Pak ya. Itu nanti juga barangkali saya harap juga menjadi bagian dari kajian yang akan dilakukan oleh Menhan tadi. Menhan, betul. Ya teman-teman, demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Amir. Pak Amir, makasih Pak. Sama-sama. Kita bertemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.